krisis tata kelola kampus, khususnya kampus perguruan tinggi negeri di Indonesia. Maka disinilah terjadi perubahan prinsip di dalam kampus. Dari meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa baru menjadi transaksional. Artinya siapa yang bisa membayar, itu yang bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting, di channel S Ginting Official. Pemirsa, kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ahmad Shodiq, dan sejumlah pejabat kampus lainnya, termasuk wakil rektor dan bagian biro pendidikan, mencengangkan kita semua. Tentu saja ini sebuah peristiwa hukum sekaligus peristiwa politik pendidikan bagi saya, karena penangkapan yang dilakukan KPK pada 20 Agustus 2026 lalu tentu saja kasus ini adalah kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pihak kampus beserta pihak swasta yang bekerja sama dengan rektor dalam kasus gratifikasi penerimaan mahasiswa baru khususnya jalur mandiri. Kalau Prabowo senang dengan angka 8, maka saya juga akan memberikan 8 catatan dalam kasus ini. Pertama, tentu saja yang membuat kasus ini menarik bukan sekadar nominal uangnya, melainkan juga yang terjadi terhadap otoritas, integritas, dan tata kelola perguruan tinggi negara. Catatan pertama, ini bukan sekedar korupsi individu, sang rektor, wakil rektor, tetapi juga ini adalah krisis tata kelola kampus, khususnya kampus perguruan tinggi negeri di Indonesia. KPK telah mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut, sementara 5 orang kemudian ditahan sebagai tersangka, termasuk rektor, wakil rektor, kepala bagian akademik, dan pihak swasta. KPK menyita uang tunai sekitar 650 juta dan saldo rekening hampir 100 juta. Secara politik, saya menangkapnya bahwa ketika yang terseret bukan hanya seorang pejabat administratif kampus, melainkan rektor dan unsur pimpinan perguruan tinggi negeri, maka pertanyaannya menjadi bergeser, apakah ini korupsi individual atau ada problem sistemik dalam tata kelola perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Nah, kalau praktik transaksional ini memang terjadi dalam penerimaan mahasiswa baru, maka persoalannya tentu saja menyentuh mekanisme seleksi, kewenangan pimpinan, pengawasan internal, serta budaya organisasi di dalam perguruan tinggi. Nah, penerimaan mahasiswa tentu saja adalah titik paling sensitif, dan KPK menyebut perkara ini terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, utamanya jalur mandiri. Bahkan Wakil Rektor 1 bidang akademik Nur Farid mengatakan pemeriksaan KPK berfokus pada mekanisme dan kriteria seleksi jalur mandiri. Ini tentu saja implikasi politiknya sangat besar, sebab pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi mekanisme mobilitas sosial berdasarkan kompetensi, maka ini penerimaan atau kursi mahasiswa dapat dicatat sebagai peluang transaksi
maka disinilah terjadi perubahan prinsip di dalam kampus. Dari meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa baru menjadi transaksional. Artinya siapa yang bisa membayar, itu yang bisa masuk. Jadi ini yang paling dirugikan tentu saja bukan hanya negara, tetapi juga kelas menengah dan masyarakat bawah yang mengandalkan pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial. Catatan saya yang kedua tentu saja ada paradoks besar, kampus mencetak calon pemimpin anti korupsi, tetapi justru elit kampusnya terjerat korupsi. Hampir sekarang seluruh perguruan tinggi ada mata kuliah anti korupsi. Lah kalau rektornya seperti ini bagaimana? Bagaimana pertanggungjawaban kampus? Universitas adalah salah satu institusi yang bisa diharapkan masyarakat untuk menghasilkan intelektual, birokrat, politisi, kemudian juga hakim, dokter, guru, bahkan juga pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, ketika pemimpin universitas ditangkap KPK, dampaknya jauh lebih besar daripada kasus korupsi biasa di luar kampus. Ada krisis legitimasi moral. Mengapa? Karena lembaga seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama adalah garda moral bangsa. Nah, inilah pesan yang diterima mahasiswa bisa sangat buruk. Mengapa? Karena bagaimana mungkin kampus mengajarkan integritas apabila proses masuknya saja diduga dipengaruhi oleh transaksi yang terkait dengan biaya ratusan juta. Kemudian inilah yang menurut saya merupakan kerusakan politik yang paling serius dari kasus di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kasus ini juga, catatan saya yang keempat adalah menguji keberanian KPK untuk masuk di sektor pendidikan. Ini barangkali semacam puncak gunung es, bukan hanya di Unsud saja, besar kemungkinan terjadi di hampir seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nah, karena itu KPK sesungguhnya sedang mengirimkan pesan bahwa kampus bukan wilayah yang kebal dari pemberantasan korupsi. Apalagi ini merupakan operasi tangkap tangan KPK ke-19 sepanjang 2026 ini. Jadi secara politik kelembagaan ini dapat dibaca sebagai upaya mengembalikan KPK sebagai institusi yang tidak hanya menangani korupsi elit politik pemerintahan, tetapi juga pada institusi publik yang memiliki kewenangan besar dan sumber daya yang besar. Jadi kalau konsisten, pertanyaannya adalah apakah kasus Unsud ini akan menjadi pintu masuk untuk memeriksa semua jalur penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri, khususnya jalur mandiri maupun jalur internasional, dan ini sangat menarik untuk kita dorong. Catatan saya yang kelima adalah jangan-jangan ini tidak berhenti pada rektor semata, tapi harus ditelusuri mata rantai dan kewenangannya. KPK memang menyebut dugaan penerimaan melalui pihak yang memiliki hubungan dengan rektor. KPK menyebut sepanjang 2025-2026 terdapat uang sekitar 680 juta yang diterima melalui keponakan sang rektor dan kemudian digunakan untuk membeli 3 bidang tanah atas perintah rektor. Keterlaluan sang rektor ini. Maka secara politik hukum ini penting untuk menunjukkan kemungkinan adanya delegasi informal kewenangan. Pertanyaan investigatif
yang perlu kita lakukan, kita kemukakan adalah siapa yang meminta uang itu, lalu siapa yang menerima uang itu, siapa yang menentukan kelulusan mahasiswa jalur mandiri maupun jalur internasional, lalu siapa juga yang mengetahui, siapa yang menikmati hasilnya. Jika hanya berhenti pada rektor atau pada aktor yang tertangkap tangan, maka kita hanya mendapatkan ujung piramidanya saja. KPK perlu membongkar seluruh jalur mandiri dan jalur internasional karena berpotensi dilakukan hal yang sama di kampus-kampus perguruan tinggi negeri. 6. Catatan saya, ada dimensi politik kampus. Mengapa? Karena kekuasaan rektor itu sangat besar. Kasus ini juga membuka kembali perdebatan mengenai konsentrasi kekuasaan di perguruan tinggi negeri. Rektor mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam kebijakan akademik, sumber daya manusia, juga anggaran. Nah, ini dia. Apalagi kemudian dia masuk ke dalam kewenangan penerimaan mahasiswa, kerjasama, pengelolaan aset. Ini seperti raja di dalam kampus. Ini tidak boleh, harus ada pembatasan. Karena itu, semakin besar kewenangan seseorang, maka peluang yang harus dilakukan adalah check and balances-nya sang rektor. Kalau di perguruan tinggi swasta ada yayasan, maka ini adalah kerja keras Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek untuk mengawasi kemana saja wali amanat perguruan tinggi negeri itu. Kalau ini terjadi di banyak kampus perguruan tinggi negeri. Nah, jangan sampai struktur pengawasan hanya kuat secara administratif belaka, tetapi lemah secara substansif. Catatan saya yang ketujuh, mahasiswa akan menjadi kekuatan politik penting. Hari ini dan kemarin sudah muncul aksi-aksi mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD setelah OTT ini tersebar luas di media massa. Ini menarik karena mahasiswa kemungkinan tidak hanya menuntut proses hukum terhadap individu, sang rektor, wakil rektor, dan pejabat kampus lainnya, tetapi juga akan menuntut transparansi kampus, reformasi tata kelola, audit penerimaan mahasiswa baru terutama jalur mandiri dan jalur internasional, serta evaluasi pimpinan kampus. Kalau isu ini membesar, tentu saja UNSUD bisa menjadi simbol baru gerakan reformasi tata kelola perguruan tinggi negeri. Kita dukung gerakan mahasiswa di UNSUD. Yang kedelapan, terakhir catatan ini adalah dampaknya tentu saja terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena ini mempunyai dimensi politik nasional. Prabowo sedang membangun narasi bahwa pemerintahannya sedang membangun korupsi besar-besaran, efisiensi, meritokrasi, dan perbaikan tata kelola negara. Kampus perguruan tinggi negeri adalah bagian dari negara itu sendiri. Maka kasus UNSUD memberikan dua kemungkinan. Pertama, positif. Secara positif, pemerintah dapat mengatakan bahwa tidak ada institusi yang kebal hukum, termasuk institusi perguruan tinggi negeri. Yang kedua, tentu saja kemungkinan atau dampak negatifnya. Publik dapat bertanya, mengapa praktek seperti ini bisa berlangsung di lembaga negara selama bertahun-tahun. Karena itu harus diusut juga 5 tahun ke belakang karena ini tanpa terdeteksi oleh pengawasan internal kampus dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Jadi kasus ini
dapat menjadi ujian kredibilitas agenda pemerintahan korupsi Presiden Prabowo Subianto. Saya kira ini menarik catatan, 8 catatan yang saya kemukakan, dan kita juga jangan buru-buru menarik kasus ini menjadi konflik politik pemerintah versus kampus. Tidak. Nah, ini juga harus menjadi catatan menurut saya. Perguruan tinggi negeri mestinya dibatasi penerimaan mahasiswanya hanya sampai bulan Juni atau Juli. Setelah itu swasta untuk menampung mahasiswa. Karena kalau sampai dengan Agustus, September, bahkan Oktober melalui jalur mandiri, jalur internasional, perguruan tinggi swasta seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, dimulai dari era Jokowi, kesulitan menerima mahasiswa baru karena semua sudah diambil oleh kampus. Jadi harus ada regulasi. Ingat, perguruan tinggi swasta itu tanpa dana APBN tapi turut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi perguruan tinggi negeri tidak akan bisa menampung antusiasme rakyat kita untuk belajar di perguruan tinggi. Demikian, salam sehat, salam semangat.